Okay, hello class of Arazi bilingual students. So today we are going to learn about tema 7 ya, tema 7. Nah, hari ini yang akan kita pelajari dari tema 7 yaitu muatannya bahasa Indonesia. Can you see it from your screen? Do you see my PowerPoint? Yes. Okay. So today we are going to learn about tema 7, muatan bahasa Indonesia. Ya, siap semuanya? Siap. Yes. Nice. All right. So I'm gonna reminding you again about learning rules. Ya. Tadi kita udah baca doa sebelum belajar. Nah, sekarang di dalam hati masing-masing, ya Allah, berikanlah kemudahan. Boleh sebutkan nama kalian, kemudahan untuk Alzora, kemudahan untuk Syakira, atau kemudahan untuk Aluna. Sebutkan nama kalian ya. Berikanlah kemudahan untukku dan juga keberkahan ilmu untukku, ya Allah, agar ilmunya menjadi bermanfaat, ya. Dan ya Allah jadikanlah, nih kalau yang laki-laki ya Allah jadikanlah contoh ya Alzora menjadi anak yang soleh. Kalau perempuan contoh, ya Allah jadikanlah Alia menjadi anak yang solehah. Ya, kita berdoa semoga bisa menjadi anak yang soleh atau solehah. Lalu mudahkanlah aku untuk bisa menghormati guru dan teman-temanku. Oke. Lalu yang harus kalian dan kita lakukan saat ini adalah mengikuti Zoom dengan sepenuh hati dan siapkan buku tema 7 dan alat tulisnya. Jangan lupa, Miss akan mengingatkan selalu untuk kalian, siswa-siswi terbaik, selama belajar, kita akan tekun dan bersungguh-sungguh. Ya. Nah, what are we going to do? There are 3 session. Hari ini ada 3 sesi ya pembelajarannya di Zoom ini. Nah, ini akan dibagi dalam 2 kali Zoom karena kita kan hari belajarnya 4 jam pelajaran tematik. Jadi Miss bagi dalam 3 sesi. Sesi pertama ya, Miss minta waktunya kepada kalian 5 menit ya, cuma 5 menit. Miss akan menjelaskan ya mengenai ide pokok dan cara menuliskan informasi baru dari teks non-fiksi. Ya, jadi nanti Miss akan ada sesi penjelasan. Jadi Miss minta tolong kalian untuk perhatikan baik-baik. Lalu di sesi kedua akan ada latihan terbimbing bersama Mrs. Ya, dan sesi ketiga adalah latihan mandiri untuk kalian mengelola kemampuan dan unjuk diri. Jadi kalau di sesi 1 kalian simak dulu baik-baik. Di sesi 2 kita belajar bersama. Di sesi 3 waktunya kalian gunakan otak kalian sepenuhnya dan tunjukkan kemampuan kalian. Siap? Siap. Oke, alhamdulillah. Nah, oke. Nah, yang pertama, Miss minta izin ya. Tolong, Miss minta waktunya 5 menit untuk Miss menjelaskan. Anak-anak dengarkan, setelah itu kita akan masuk ke sesi selanjutnya. Boleh Miss minta waktunya? Boleh. Boleh ya. Ketika Miss menjelaskan, silakan diperhatikan dengan baik-baik. Oke, nah anak-anak, di tema 7, kita akan belajar pada muatan Indonesia, kita akan banyak belajar tentang ide pokok. Ya, kita akan membaca banyak teks non-fiksi, ya, mencari kata sulit, dan menuliskan ide pokok ataupun apa sih gagasan utamanya. Nah, kita belajar dulu apa itu ide pokok, Miss. Nah, pengertiannya, ide pokok itu ide. Kalian pernah nggak punya ide? Hari ini aku mau Zoom-nya pakai ini misalkan. Aku mau pakai laptop misalkan. Hari ini aku mau masak telur misalkan gitu. Nah, itu kan contoh ide ya. Nah, ide pokok itu adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan suatu paragraf. Tahu paragraf itu apa? Iya, paragraf itu teks ya. Iya, yang ada suka ada di bacaan. Nah, ide pokok ini ada di kalimat utama. Nah, kalau di buku kalian menemukan nama lain ide pokok, suka ada namanya gagasan pokok, pokok pikiran, gagasan utama, ide pokok itu semuanya sama ya.
Jadi intinya ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Sama seperti kalian punya ide. Contohnya kalian punya ide. Hari ini aku mau masak telur. Ya, itu ide pokoknya. Ya, nanti kalau penjelasannya aku mau masak telur di dapur, aku masak telurnya dibantuin bunda, aku masak telurnya mau pakai kecap. Nah, itu penjelasan. Tapi ide pokoknya adalah aku mau masak telur. Ya, itu contohnya. Nah, apa sih Miss fungsinya ide pokok itu? Nah, fungsi ide pokok dalam suatu teks itu adalah sebagai penjelasan dari inti suatu bacaan. Jadi kita bisa mengetahui ide utama bacaan dari ide pokok. Apa sih ciri-cirinya dari ide pokok ini? Nah, ide pokok itu memiliki kalimat pendukung, ya, yang memberi penjelasan. Atau ide pokok juga termasuk pusat pembahasan. Nah, Miss gimana caranya? Nanti kan kita ditanya, tentukanlah ide pokok paragraf tersebut. Itu gimana, Miss? Nah, caranya yang pertama, perhatikan baik-baik. Kalau kalian nemuin teks atau bacaan, baca dulu paragraf itu atau bacaan itu dengan baik-baik ya, secara seksama. Baca dulu. Lalu yang kedua, cari kalimat utama dan kalimat pendukung. Contoh kalimat utama yang tadi, Tia misalkan, atau misalkan Aluna hari ini mau bikin telur ceplok. Ya. Lalu kalimat selanjutnya, pembuatan telur akan dibantu oleh Bunda. Telur yang sudah jadi akan ditambahkan kecap. Nah, kalimat utama itu yang pertama tadi ya. Ya, Aluna hari ini mau membuat telur ceplok. Nah, kalau yang dibuatnya sama Bunda dan ditambahkan kecap itu namanya kalimat pendukung. Nah, setelah itu kalian simpulkan. Berarti ide pokoknya adalah Aluna mau membuat telur ceplok. Ya. Nah, jadilah itu ide pokok. Oke, nah ternyata dalam bacaan itu nanti kan kalian mendapatkan banyak bacaan ya. Nah, dalam bacaan itu ada macam-macam. Paragraf itu ada 3 macam. Ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif itu kalimat utamanya atau yang tadi Aluna mau bikin telur ceplok itu ada di awal. Lalu diikuti kalimat pendukung. Lalu yang kedua ada paragraf induktif. Kalau paragraf induktif kalimat utamanya ada di akhir. Ya, ada di akhir paragraf. Kalau campuran, kalau paragraf campuran sendiri, kalimat utamanya ada di awal paragraf dan ditegaskan kembali di akhir paragraf. Nah, untuk lebih jelasnya, Miss dan kalian, kita akan belajar bersama. Oke, terima kasih anak-anak sudah memperhatikan Miss dengan seksama. Sekarang kita waktunya untuk latihan terbimbing. Siap? Oke, boleh dipegang ya alat tulisnya. Iya. Oke, ini yang pertama kita akan bahas di halaman 1 sampai 2. Oke. Siapa nih yang jarang baca? Siapa yang mau baca sekarang? Baca bacaan yang ada di halaman 1. Who wants to read the text? 1, 2, 3. I'm waiting. Siapa yang mau? Syakira. Oke, Syakira dulu. Nanti kalau ada teks selanjutnya Yanka ya. Silakan Syakira. Semuanya buka halaman 1 ya. Miss, maaf Syakira gak bawa buku tema 7-nya, malah ke bawah tema 6. Oke, never mind. You can write your answer on your notebook ya. Bisa ditulis jawabannya nanti kalau ada jawaban itu di buku tulis. Terus sekarang boleh dilihat ke layar. Silakan. Suku bangsa di Indonesia sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keragaman Kalimantan Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila. Bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku, bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan.
Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Berdasarkan sensus, itu pula suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia, yaitu Jawa Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah 1.441.925 jiwa atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 2.832.510 jiwa atau 1,2% penduduk Indonesia. Okay, very good. Thank you, Syakira. You have read the text. Nah, sekarang dari teks yang tadi sudah Syakira bacakan, ada yang tahu nggak arti dari slogan? Tuh di kalimat baris ketiga ada Lambang Negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Ada yang tahu nggak slogan itu artinya apa? Ada yang tahu? 1, 2, 3. Kalau nggak ada berarti ini termasuk kata yang sulit ya. Lalu ada yang tahu arti dari sensus? Ada yang tahu arti kata sensus? Pendataan penduduk. Oke, boleh. Akbar ada yang jawab pendataan penduduk. Baru satu orang yang jawab, berarti yang lainnya belum tahu ya. Kalau arti dari etnis, hampir di baris terakhir. Ada etnis Tionghoa. Etnis itu apa? Ada yang tahu? Suku. Suku, oke. Kita cek ya. Nah, di sini Miss pengen kalian tuliskan di halaman 2. Itu kan kita diminta untuk menuliskan kata sulit ya. Nah, sebelumnya di sini ada gambar-gambar dari suku Dani, dari Papua, suku Tengger, dan suku Niasia. Masya Allah, Indonesia itu punya banyak sekali suku. Nah, memang Allah ciptakan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa, agar kita saling mengenal ya. Ternyata suku Dani dari Papua punya ciri fisik yang berbeda dengan kita. Termasuk juga dengan kebiasaan suku Tengger dan juga kebiasaan orang-orang yang ada di suku Nias ya, Masya Allah. Nah itulah ya yang sudah Allah ciptakan agar kita menjadi orang yang saling mengenal ya dan juga mensyukuri keberagaman. Di sini ada 3 kata sulit yang diminta untuk kalian tuliskan. Miss pengen kalian tuliskan yang pertama itu slogan, yang kedua sensus, dan yang ketiga adalah etnis. Ya, karena tadi kalau yang slogan hampir semuanya tidak tahu ya. Nah, di sini kita belajar. Pertama adalah slogan. Nah, slogan ini ternyata artinya adalah kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat. Nah, ini anak-anak arti dari slogan. Slogan itu kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat. Nah, lalu yang kedua itu ada sensus. Nah, tadi kata Akbar ada pendataan penduduk ya, boleh atau di sini lebih tepatnya perhitungan jumlah penduduk dan lainnya. Jadi bisa jumlah penduduk, bisa perhitungan ekonomi, perhitungan
pendidikan dan seterusnya. Itu bisa dilakukan di sensus ya. Dan tadi yang terakhir itu etnis. Nah, etnis ini kalau singkatnya kalian tuliskan saja penggolongan manusia. Ya, etnis itu penggolongan manusia. Nanti lebih tepatnya bisa berdasar kepercayaan, bisa berdasarkan adatnya, bisa berdasarkan wilayahnya dan lain-lain. Oke. Sedang ditulis ya? Iya. Sudah. Ya, silakan. Karena ini terbimbing, jadi Miss harapkan kalian bisa tuliskan dengan cepat ya. Karena ini udah Miss bantu untuk penjawabannya. Karena masih dibimbing. Silakan yang belum selesai Miss kasih waktu ya. Nah, di sini Miss dapat contoh slogan nih sambil teman-teman ada yang menulis. Ada slogannya ini. Muda menanam, tua memanen. Ya. Nah, itu contoh slogannya. Kalimat pendek, menarik dan mudah diingat. Muda menanam, tua memanen. Jadi apa yang akan kita tanam itu yang akan kita panen. Kalau kalian sejak kecil menanam kebaikan, banyak memberi kepada teman-teman, kepada saudara, keluarga, nanti ketika tua, insya Allah akan ada balasan hal-hal baik untuk kalian ya. Oke, sudah dicatatnya? Oke, masih mencatat ya? Sudah, Miss. Oke, Alia sudah ya. Nice, alhamdulillah. Yanka, you look so sleepy. Sudah, Miss. Oke, tiap. Enggak. Good. Yanka tidur jam berapa tadi malam? Tidur jam 10-an. Aduh, jam 10 malam banget ya. Nanti Yanka jangan tidur kemalaman lagi biar nggak ngantuk pagi-paginya ya. Sudah, Miss. Oke, next adalah, nah di sini ada berapa paragraf di teks ini anak-anak? Ada berapa paragraf? 2. 2. Oke, di sini kita akan tebak apa ide pokok dari kedua paragraf itu ya. Nih, di sini karena masih terbimbing, Miss kasih 2 pilihan jawaban. Kalian pilih mana yang termasuk ide pokok paragraf 1, mana yang termasuk ide pokok paragraf 2. Siap? Waktu berpikirnya 10 detik. Silahkan baca sambil berpikir. Nah, mana yang termasuk pokok pikiran paragraf 1 dan 2? Oke, yang pertama ini. Ini. Pokok pikiran paragraf keberapa? Yang kedua. Nice. Jadi kalau yang itu kedua ini pokok pikiran paragraf berapa? Pertama. Oke, good. Kalian sudah bisa menentukan. Sekarang silakan dicatat dulu ya di halaman 3. Karena ini masih latihan terbimbing. Jadi Miss masih latih kalian untuk menuliskan pokok pikiran atau ide pokok di paragraf 1 dan 2. Nanti ke depannya kalian akan latihan mandiri. Oke, Cesar, Alia, Aina. Can you please turn on your camera? Silahkan dinyalakan kameranya. Di sini ada yang nickname-nya Arya Bima. Ini atas nama siapa? Arya Bima.
Halo? Oh, ada dia. Oke, ada dia. Good. Silakan ada dia bisa dinyalakan ya kalau tidak rusak kameranya. Silakan di turn on your camera. Jadi Miss Fitri juga bisa lihat ada dia ya. Oke, waktu mencatatnya 30 detik lagi. Jangan lama-lama. Karena kalian udah lancar nih nulisnya. Oke, good. Ada yang sudah? Silakan yang belum. Fifteen second left, 15 detik terakhir. Sudah, Miss. Nice. Very good. Nah, oke. Nah, sekarang ya, setelah kalian membaca teks suku bangsa di Indonesia, nih dari teks ini, sebenarnya pengetahuan apa sih yang kalian udah tahu? Hal apa yang dari teks itu yang sudah kalian tahu tentang apa? Indonesia memiliki keragaman suku bangsa. Kalian udah tahu nggak? Atau baru tahu dari teks tersebut? Udah tahu, udah tahu. Kalau kalian merasa itu udah tahu, kalian bisa tuliskan di kolom informasi yang nih, yang ini. Sorry. Nah, ini pengetahuan yang sudah diketahui. Kalian udah tahu bahwa Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa, misalkan gitu. Nah, kalian bisa tuliskan di situ. Sorry. Kalau yang baru kalian ketahui, kalian bisa tuliskan di kolom yang baru kalian ketahui. Halaman berapa, Miss? Halaman berapa? Ini ada di halaman 15. Jadi kalian tulis masing-masing satu kalimat ya. Satu informasi dalam bentuk satu kalimat. Apa yang udah kalian ketahui. Jadi sebelum baca teks juga kalian udah tahu. Nah, itu kalian tulis di kolom pengetahuan yang sudah diketahui. Tapi kalau dari teks itu kalian baru tahu misalkan, oh aku baru tahu kalau Indonesia itu bla 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 bla. Ya, tergantung dengan pengetahuan yang baru kalian ketahui, kalian bisa tuliskan di kolom pengetahuan yang baru didapat. Miss, mana Miss? Gak ada. Ada di halaman 15? Gak ada. Gak ada. Oh iya, sorry. Gak ada, Miss. 18 maksudnya. Ada di halamannya, sorry, halaman 18. Sekarang baru ketemu. Oke. Ini misalkan Indonesia memiliki banyak bangsa. Misalkan kalian bisa tulis itu. Nah, pengetahuan baru apa sih yang baru kalian ketahui dari teks? Misalkan kalian itu baru tahu kalau Indonesia memiliki 1331 suku misalkan. Kalian bisa tuliskan di sini. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi nanti kalau kalian mendapatkan latihan, tuliskan pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah kalian ketahui dari teks tersebut. Contohnya seperti ini ya. Oke, anak-anak, untuk bagian Indonesia ini memang adalah waktunya untuk kalian banyak berlatih menulis. Tapi jangan sampai kalian lelah, ya. Karena dengan menulis, insya Allah banyak hal yang bisa kalian pelajari, ya. Meskipun terasanya lelah, tapi itu juga melatih
kalian untuk bisa menulis dengan semakin lancar. Insya Allah berguna sekali untuk kedepannya. Oke, yang Boleh lihat kan, Miss? boleh. Kalau sama. Ini hanya contoh yang dari Miss ya. Dan Miss. Dan oke. Syakira dan. Ada yang masih mencatat? Sudah, Miss. Oke, Tia juga sudah. Nice. Sudah, Miss. Oke. We are going to the next slide ya. Kita masuk ke slide selanjutnya ya. Oke. Oh, ininya belum hapus. Nah, sekarang kita main tebak-tebakan. Bukan tebak-tebakan. Iya sih, tebak-tebakan. Miss mau tanya nih ke kalian. Pengetahuan kalian tentang bahasa daerah ya. Nah, di sini ada Miss, halaman berapa? di halaman 29. Di halaman 29 ada challenge untuk mengetahui minimal bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan bahasa Indonesia ya. Itu bahasa yang digunakan di orang-orang di sekitar kita. Nah, sekarang Miss mau kasih challenge-nya di bahasa Indonesianya. Kalian kalau tahu di bahasa Sunda atau bahasa Jawanya, kalian bisa jawab ya. Ada yang tahu kalau bahasa Indonesia itu kepala. Nah, bahasa Sundanya apa? Mastaka. Ah, very good. Bahasa Sundanya adalah Mas Taka. Ada yang tahu bahasa Jawanya itu apa? Hampir sama dengan bahasa Sunda. Di sini ada yang orang Jawa enggak? Enggak, Gasan enggak. I'm not Javanese. Nah, bahasanya Jawanya adalah mustaka. Ya, nah itu dia tentang kepala ya. Bahasa Sundanya mastaka, bahasa Jawanya mustaka. Nah, kalau yang kedua nih Miss mau kasih challenge apa bahasa Jawa dan bahasa Sundanya tidur. Bahasa Jawa turu. Sare. Bahasa Jawa turu. Bahasa Sunda. Boleh. Bahasa Jawa turu. Atau Bahasa Jawanya tilam. kalau bahasa Sundanya yang lemesnya apa? Tidur. Dari Kak. Ku. Kulam. Nah, very good. Sekarang bahasa Indonesianya itu misalkan makan.